Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kelas Computer Science untuk pertemuan yang ke-11 dengan materi tentang aplikasi pemrograman. Nah, untuk agenda pertemuan hari ini adalah yang pertama kita akan membahas tentang aplikasi, terus kita juga akan, membahas lagi tentang bahasa pemrograman sedikit ya nanti, terus yang ketiga ada aplikasi bahasa pemrogramannya. Jadi, aplikasi apa saja yang digunakan untuk mengembangkan bahasa pemrograman ini. Dan yang terakhir adalah tentang, pengembangannya aplikasi. Jadi aplikasi apa yang akan dibuat dengan bahasa pemrograman ini. Nah, oke, untuk aplikasi sendiri sebenarnya dalam definisi itu adalah suatu subkelas sebuah perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan oleh penggunanya. Nah, biasanya dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan beberapa kemampuan komputer, tetapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna. Jadi dalam artian suatu aplikasi itu biasanya kan satu gitu ya, berdiri sendiri. Misalnya kalau di sini di gambar-gambar ini tuh, misalnya ada beberapa sosmed kan di sini, ada WhatsApp, ada Instagram, ada Facebook, kayak gitu kan. Nah, itu kan aplikasi yang bisa kita install di dalam, handphone kita, bisa smartphone kita, ataupun juga di laptop, itu kan bisa ya. Nah, nanti aplikasi-aplikasi ini akan diintegrasikan oleh si, sistem operasi yang ada di dalam baik, handphone ataupun laptop kita yang nantinya akan diintegrasikan datanya, seperti itu. Sehingga satu aplikasi dengan satu aplikasi yang lain kadang itu bisa saling, terintegrasi atau bisa saling connect gitu. Nah, untuk implementasi aplikasi itu sendiri sebenarnya kan banyak banget ya, di bidang yang nggak hanya melulu tentang IT gitu bidangnya. Nah, di sini ada beberapa yang mungkin bisa kita lihat itu yang pertama adalah di bidang ilmu pengetahuan. Di dalam bidang ini, aplikasi dapat digunakan untuk mendapatkan informasi. Aplikasi tersebut juga dapat dikembangkan guna membantu seseorang melakukan penelitian gitu. Misalnya untuk, menggali data atau yang paling banyak biasanya adalah untuk menganalisis data. Misalnya datanya tuh banyak banget yang kalau misalnya dilakukan secara manual analisisnya itu akan memakan waktu sangat lama atau tidak, stabil atau tidak konstan gitu ya, kalau misalnya itu dilakukan secara manual. Nah, itu akan bisa dibantu pengerjaannya untuk menganalisis itu menggunakan aplikasi gitu. Terus yang kedua ada di dunia pendidikan. Nah, aplikasi ini berfungsi sebagai pengajaran gitu kan. Contohnya kayak yang biasa kita pakai kayak saat ini Microsoft PowerPoint. Nah, terus, banyak juga kan selain PowerPoint, terus biasanya modul modul pembelajaran kita itu pakai PDF atau juga pakai Microsoft Word, atau juga biasanya kita belajar tentang Microsoft Excel. Nah, itu adalah aplikasi-aplikasi yang selain mendukung di dunia perkantoran atau dalam artian office gitu ya, atau administratif, itu juga salah satu yang bisa mendukung di dunia pendidikan. Nah, terus yang selanjutnya ada di dunia kedokteran. Aplikasi pada dunia kedokteran itu berfungsi untuk membantu, ini bukan hanya dokter sih sebenarnya, banyak ya tenaga medis gitu kan mulai mendiagnosa penyakit sekarang tuh, bisa misalnya dokter nggak yakin nih diagnosanya apa, oke kita lakukan CT scan dulu. Nah itu kan di situ tuh ada sebuah komputer yang membantu otomatis kan. Nah di dalam komputernya tuh pasti kan ada software-nya, ada aplikasinya gitu yang akan membantu, dokter untuk, lebih detail dalam mendiagnosa suatu penyakit kayak gitu. Atau di sini juga ada untuk meracik obat, menjadwalkan, perawatan dan lain sebagainya. Kayak aplikasi BPJS aja sekarang tuh sudah ada tuh, sudah bisa kita install di handphone atau smartphone-nya kita. Nah, yang keempat ada di dunia militer, yaitu adalah aplikasi bidang militer ini dapat, berfungsi seperti contohnya tuh mengontrol pesawat atau, melihat ini ya, titik-titik
koordinat musuh itu misalnya ada di mana, misalnya kalau mereka lagi perang kayak gitu. Nah, itu kan banyak tuh peralatannya mereka itu yang juga menggunakan IT gitu. Jadi di-support dari aplikasi-aplikasi yang memang mereka butuhkan. Terus di dalam dunia bisnis nih, ini juga lumayan krusial ya. Jadi aplikasi itu dapat sebagai alat bantu menghitung besarnya keuntungan dengan lebih cepat atau lebih mudah gitu kan. Sekali misalnya laporannya itu dimasukkan gitu ya, laporan tahunan gitu, misalnya per bulannya itu sudah dimasukkan laporannya, otomatis di akhir tahun saat mereka pengen tahu total, profit atau keuntungan dari perusahaan tersebut dalam tahun tertentu, itu tuh berapa gitu kan, nggak perlu buka satu-satu dokumennya, cukup dengan melihat semua itu, nah aplikasi akan membantu mengelolanya. Jadi ada mungkin ya, jadi ada aplikasi yang bisa menampilkan statistiknya. Misalnya di bulan pertama itu, sebesar apa profitnya, di bulan kedua apakah naik ataukah turun. Nah, seperti itu. Lalu fungsi dari aplikasi itu sendiri yang pertama adalah memudahkan pekerjaan manusia, otomatis gitu ya. Jadi, dengan adanya aplikasi, misalnya kita kirim file gitu kan nggak perlu nulis tuh, filenya tinggal dikirim aja via email atau via WhatsApp gitu kan lebih mudah yang pasti. Terus sebagai media hiburan, ini salah satunya adalah medsos ya. Medsos itu kan kadang ada, selain nah di sini juga ada portal berita, kadang medsos itu kan juga jadi portal berita juga untuk kita. Jadi update berita terbaru itu juga bisa kita lihat gitu kan di medsos, terus misalnya ada orang yang menyuguhkan karya seni itu juga bisa kita lihat di medsos, seperti itu. Terus, untuk komunikasi bisa lewat chatting kayak di WhatsApp, seperti itu. Terus portal berita yang memang, apa namanya, portal berita resmi gitu ya, misalkan ada beberapa kayak detik.com, terus, apa, Kompas, seperti itu, portal-portal berita seperti itu. Nah, itu kan kalau mereka ada aplikasinya atau ada website yang bisa kita akses, itu kan sangat-sangat memudahkan kita untuk mengetahui hal baru, walaupun kita lagi di rumah aja. Kayak sekarang tuh kan lagi kayak pandemi, itu tuh tidak menutup kemungkinan untuk kita terus update gitu kan sama berita yang terjadi di luar sana. Nah, ini adalah klasifikasi dan juga jenis-jenis dari aplikasi, seperti itu. Nah, yang pertama itu ada real time software, yaitu merupakan klasifikasi aplikasi yang dapat berguna dalam mengamati, mengendalikan, maupun menganalisa sebuah keadaan di dunia nyata secara langsung. Jadi kalau misalnya kejadiannya saat ini, kita juga akan tahu saat ini juga. Contohnya apa? CCTV. Kalau kita pantengin CCTV, kalau saat itu misalnya CCTV ini merekam ada orang yang jatuh, nah saat itu juga kita tahu tuh, jatuh tuh orang itu gitu. Nah, atau FaceTime, FaceTime ini lebih kayak kalau kita video call seperti itu, terus pakai Zoom atau Meet gitu kan, saat itu juga saya ngomong misalnya kita lagi kelas yang waktu Zoom, otomatis teman-teman juga akan, mendengarkan suara saya saat itu juga gitu, jadi nggak delay gitu kan. Nah, terus yang selanjutnya ada sistem software, yaitu adalah aplikasi yang berguna untuk mengendalikan serta mengelola proses operasi internal yang ada pada sebuah sistem komputer. Nah, ini contohnya misalnya adalah yang master atau editor. Dalam artian master itu seperti ini, teman-teman udah punya laptop tuh, udah diinstal sistem operasi, terus habis itu, "Oh, saya tuh butuh ini deh, butuh, Microsoft Office," gitu kan. Nah, kita pasti cari masternya Microsoft Office yang akan diinstalkan ke laptopnya kita, gitu. Jadi itu adalah yang dinamakan, jenis sistem software. Jadi, dia itu akan punya installernya gitu. Jadi installer yang akan diinstal di sebuah, perangkat, itu tuh harus menginstal dia dulu, seperti itu. Jadi kayak induknya atau masternya dari sebuah aplikasi. Nah, selanjutnya ada bisnis software. Ini adalah merupakan aplikasi yang dibuat untuk membantu keperluan bisnis. Nah kan di sini tuh, contohnya untuk menghitung keuangan, kan bisnis itu pasti, apa namanya, kurang lebih berhubungannya tuh sama profit ya pastinya gitu, terus mendata jumlah pesanan. Nah, contoh-contohnya itu adalah sistem akuntansi. Mungkin kalau teman-teman nanti kerja gitu kan di sebuah perusahaan pasti ada beberapa sistem yang terhubung satu sama lain, mulai dari misalnya ada, teman-teman anggap aja bekerja di sebuah, pabrik yang dia itu memproduksi barang mulai dari bahan,
bahan baku sampai dengan barang jadi. Itu pasti mereka punya sistem akuntansinya seperti apa, sistem inventory-nya atau, penyimpanannya seperti apa, pergudangannya untuk bahan baku dan pergudangan untuk bahan jadinya itu atau hasil produksinya itu seperti apa, apa namanya tuh, ditatanya, terus sistem pembayarannya seperti apa, mulai dari pembelian bahan baku, terus ada penggajian karyawan, ada, sistem HRD. Nah, itu tuh pasti akan banyak sekali sistemnya yang itu nanti akan bisa diintegrasi. Nah, ini kan biasanya untuk, apa namanya, apa sih, perusahaan-perusahaan yang memang mencari profit gitu kan. Nah, mereka pasti punya sistem seperti ini. Atau juga salah satunya contohnya tuh sistem kasir gitu yang paling, gampang gitu ya. Kalau misalnya kita ke swalayan tuh kan pasti kita belanja terus bayarnya ke kasir. Nah, itu sebuah, sudah menjadi contoh dari bisnis software. Nah, selanjutnya ada engineering dan scientific software. Nah, itu perangkat lunak yang digunakan dalam bidang aplikasinya tuh teknik dan kerekayasaan. Ini, biasanya memang orang-orang teknik ya yang make gitu. Mungkin teman-teman yang, apa namanya, punya temen gitu juga kuliah di bidang keteknikan, entah teknik mesin, industri, atau, kayak ini AutoCAD ini adalah untuk gambar gitu kan, NVivo ini adalah untuk analisis, SPSS ini juga untuk analisis rata-rata untuk data yang jumlahnya tuh lumayan banyak, seperti itu. Nah, selanjutnya ada embedded software, yaitu ada perangkat lunak ini terintegrasi dengan perangkat keras yang berfungsi mengatur kinerja dan, kinerjanya dari si perangkat keras ini, gitu. Jadi, biasanya mereka ini bentukannya tuh di dalam sebuah hardware itu ada software-nya gitu, embedded system itu adalah sistem yang tertanam di dalam sebuah hardware gitu, dalam definisinya itu. Jadi, salah satunya smartphone atau telepon genggam, terus pesawat itu kan ada juga, di dalamnya itu tertanam, apa ya, kayak gitu, kayak chip, tertanam chip yang ada di dalam sebuah hardware. Terus remote control itu juga, itu, ada chipnya gitu kan di dalamnya. Terus selanjutnya ada personal computer software. Nah, ini tuh adalah komputer yang biasanya tuh digunakan secara personal gitu. Jadi bukan kalau yang sebelum-sebelumnya tadi kan pasti entah digunakan oleh orang-orang yang memang sudah expert di bidangnya atau juga di pabrik atau perusahaan yang besar seperti itu. Nah, kalau ini, itu Microsoft Word, Excel, ataupun juga cuman sekedar di BMS atau database itu kan bisa digunakan oleh perseorangan aja gitu, jadi tidak perlu skala yang besar. Nah, selanjutnya ada artificial intelligence software, yaitu dibuat dengan menggunakan teknik algoritma non-numerik untuk memecahkan masalah yang kompleks, digunakan dalam bidang aplikasi kecerdasan buatan. Jadi contohnya tuh seperti expert system, robot, terus neural network, ini tuh, biasanya mungkin satu aplikasi tuh kayak misalnya WhatsApp, ya udah dia cuman dibuat chatting gitu kan, cuman aplikasinya gitu aja gitu. Tapi artificial intelligence ini, dia itu bisa memutuskan gitu. Salah satunya kenapa robot, karena robot itu misalnya didesain, oh dia tuh robot yang, memproses untuk, melayani pelanggan gitu ya, melayani pelanggan, misalnya dia dipekerjakan di sebuah toko. Nah, dia tuh akan punya algoritma di mana dia tuh harus, mencatat pesanan, terus misalnya bisa menghitung kalau uangnya kembali, terus bisa mentotal, jumlah yang dipesan oleh pelanggan, seperti itu. Nah, itu kan kompleks banget ya untuk sebuah, apa namanya, mesin yang harus diprogram gitu. Kalau kita untuk manusia karena apa namanya, kita sudah fitrahnya kita seperti ini bisa berpikir, oke itu gampang aja, tapi kalau untuk menciptakan robot seperti itu pasti algoritma itu kan banyak sekali dan, apa namanya, mmm, apa ya, langkah-langkah yang harus dia tempuh itu banyak, padahal itu untuk, istilahnya tuh sebuah pekerjaan yang mudah gitu kan, tapi karena itu bagi sebuah software itu benar-benar susah, jadi itu, dikategorikan dalam artificial intelligence atau kecerdasan buatan, seperti itu.
Nah, yang selanjutnya ada web-based software. Ini adalah aplikasi yang berfungsi sebagai media penghubung pengguna pada internet secara langsung. Nah, contoh-contohnya kalau yang tadi itu kan aplikasi itu rata-rata diinstal ya di misalnya di smartphone kita ataupun di laptop kita gitu. Tapi kalau web-based software ini lebih ke kalau kita misalnya mau cari sesuatu, portal internetnya tuh kita pakai apa tuh kan, pakai Google kah atau domainnya. Domain internetnya tuh pakai apa gitu, bisa pakai Google, terus, bisa pakai misalnya kayak kalau Opera, terus ada apa sih itu namanya, Internet Explorer, seperti itu. Itu namanya web based software yang intinya mereka tuh berjalannya tuh harus ada internet, karena mereka harus diakses melalui website. Nah, untuk selanjutnya kita, refresh kembali nih tentang bahasa pemrograman ya. Bahasa pemrograman itu kan, eee bahasa pemrograman komputer yang kita kenal itu kebanyakan kebanyakan sih yang dipakai itu adalah Java, terus ada Visual Basic, terus bahasa C++, C Sharp, C, Cobol, PHP, Net, CSS, HTML gitu deh. Sebenarnya bahasa pemrograman itu banyak banget kalau kalau kita mau sebutin satu-satu gitu kan. Nah, untuk, namun tentu saja kebutuhan bahasa ini harus disesuaikan dengan fungsi dan perangkat penggunaannya. Nah, selanjutnya itu ada aplikasi dari bahasa pemrograman. Aplikasi dari bahasa pemrograman ini adalah aplikasi coding yang dibutuhkan para programmer untuk menciptakan aplikasi. Jadi, aplikasi ini adalah tempat di mana kita nulis untuk, bikin aplikasi baru, kayak gitu. Nah, umumnya itu tuh coding ini tuh berisi dengan barisan code seperti yang sudah kita, lihat ya kemarin contoh-contohnya untuk, bahasa tertentu itu cara menulisnya tuh seperti ini gitu. Nah, semakin lengkap barisan kode tersebut, maka aplikasi yang dihasilkan pun semakin maksimal. Dengan aplikasi coding, programmer bisa menyusun barisan kode tersebut hingga membentuk sebuah aplikasi baru. Nah, aplikasi tersebut harus sesuai dengan sistem operasi yang ada di laptop masing-masing atau PC-nya masing-masing yang mereka gunakan. Terlebih jika aplikasi coding itu cukup ringan, kompatibel, atau mampu digunakan pada segala sistem operasi dan dapat berintegrasi dengan program yang lain. Ini akan lebih memudahkan programmer gitu. Jadi kalau misalnya ada satu aplikasi bahasa pemrograman yang dia tuh cuma bisa dipakai di Windows, itu jangan dipaksa untuk diinstal di, iOS ataupun juga di Linux gitu, karena dia nggak akan kompatibel, karena juga percuma di sana juga nggak bisa dipakai gitu, karena memang dia cuman kompatibelnya itu di Windows, seperti itu. Jadi jangan sekali-kali mau memaksakan, jadi kita harus tahu dulu apa yang kita butuhkan, aplikasi apa yang mau kita bikin, terus bahasa apa yang mau kita gunakan. Nah, itu harus dianalisis terlebih dahulu. Nah, selanjutnya pengembangan aplikasi. Pengembangan aplikasi ini dilakukan oleh seorang programmer atau developer produk dan subbab ini akan memberikan beberapa contoh, terkait aplikasi untuk menuliskan coding dari bahasa pemrograman. Jadi kita nulisnya bahasa pemrograman, nulisnya coding itu di beberapa aplikasi ini. Ini cuma beberapa sih yang saya contohkan karena sebenarnya juga banyak banget, tergantung, mau pakai yang mana gitu. Nah, yang pertama ini ada yang namanya BlindText, yaitu aplikasi coding yang cukup kompatibel karena dia dapat digunakan di Windows, Mac, maupun Linux. Nah, namun di antara ketiganya Linux yang sistem operasi yang paling cocok dengan aplikasi Sublime Text. Gitu. Nah, selain memiliki performa, oh maaf ini kayaknya saya kurang nulis Sublime Text-nya untuk apa namanya? Untuk judulnya. Nah, untuk performa yang maksimal dan tampilan beragam maupun tetap sederhana, Sublime Text cukup ramah di berbagai pengembangan. Nah, bahasa yang bisa kita pakai di aplikasi ini adalah PHP, CSS, C, C++, HTML, ASP, dan juga Java. Nah, untuk tampilannya tuh kurang lebih seperti ini sih. Rata-rata, aplikasi pengembang atau tempatnya untuk nulis coding tuh kurang lebih ya bentuknya gini-gini aja sebenarnya gitu. Kayak, apa namanya, mmm, kayak ini, itu berbaris-baris ya sebenarnya ada baris 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu. Terus dia ya kosong aja isinya gitu. Jadi nanti kita akan tuliskan coding-nya tuh di dalamnya sini. Nah, kayak ini, namanya visual.
Code Studio atau biasanya kita sebutnya juga pakai cuman Visual Studio kayak gitu. Nah, ini kurang lebih kayak gini kan contohnya dia tuh berbaris-baris, terus nanti ada warna-warnanya, terus nanti bisa di-compile. Nah, aplikasi coding yang juga buatan dari Windows ini mengusung tampilan sederhana namun menarik. Nah, Visual Studio ini dapat dengan mudah diperoleh, ada yang berbayar, ada pun juga yang gratis. Biasanya sih kalau misalnya kayak mau bikin aplikasi sederhana gitu, oh masih bisa nih beberapa fitur yang kita nggak perlu beli gitu, ibarat kata gratis. Nah, mungkin untuk yang lebih expert lagi aplikasinya, itu tuh akan berbayar seperti itu. Nah, bahasa yang didukung itu ada Java, JavaScript, Go, Node.js, Python, dan juga C++. Jadi kalau Python itu biasanya sih dia punyanya Python sendiri, tapi di sini juga bisa kita akan gunakan Python. Nah, ini yang paling gampang banget, karena mungkin di laptopnya teman-teman sudah ada tuh yang Notepad biasa ya, tapi biasanya untuk coding itu adalah Notepad++. Nah, aplikasi coding ini cukup familiar banget buat programmer-programmer pemula, karena aplikasi ini tuh bawaannya dari Windows gitu. Kadang, apa namanya tuh, ada beberapa di Windows itu yang sudah terinstall Notepad++ tanpa kita harus menginstal, tambahannya sendiri. Nah, ini memang pengembangan dari si Notepad ini. Nah, Notepad++ ini yang buat ngoding. Bahasa yang didukungnya itu banyak banget sih sebenarnya ini, cuman yang, lebih familiar gitu ya untuk disebutkan itu ada C, C++, C Sharp, COBOL, CSS, Java, JavaScript, JSP, HTML. Nah kan bentuknya tuh sebenarnya kayak gini-gini aja, semuanya tuh mirip-mirip aja gitu. Oke, selanjutnya ada Komodo Edit, aplikasi coding yang kompatibel juga dan dapat digunakan di segala sistem operasi. Mau Windows, Mac, mau Linux, dia tuh bisa diinstal di sana. Nah, bahasa yang disupport sama dia atau bahasa yang bisa digunakan ada HTML, SQL, SQL untuk server biasanya, terus ada CSS, Python, PHP hingga Ruby. Nah, itu bisa. Nah, ya kan bentuknya tuh kayak gini-gini aja sebenarnya semua itu sama gitu. Tinggal kita tuh mau bikin apa nih, misalnya, oh saya tuh mau bikinnya website nih, berarti kan website itu biasanya pengembangannya tuh bahasanya pakai HTML, pakai CSS, ataupun PHP itu biasanya. Oke deh kita pakai Komodo aja, atau kita mau pakai Notepad++ juga nggak apa-apa, asalkan itu support gitu, dan di laptop kita tuh bisa digunakan gitu. Oke, karena materinya sudah selesai, teman-teman terima kasih sudah mengikuti, perkuliahannya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan atau mungkin, penjelasan saya ada yang kayak kurang dalam atau apa, terus menimbulkan pertanyaan tuh buat teman-teman, silakan, ditanyakan aja, nanti kita discuss di grup. Terima kasih untuk pertemuan 11 ini, saya akhiri. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.